Afifah kan sebelum milih jurusan itu atau bahkan pas keterima ya pasti punya ekspektasi ya kayak jurusan kurang lebihnya kehidupan di Ilkom tuh gimana, belajar apa aja. Nah ekspektasi Afifah kayak gimana dan apakah sesuai sama ekspektasi awal Afifah gitu pas udah sampai sekarang di semester 4 ya, udah cukup jauh perjalanannya? Kurang lebih sama sih. Aku tuh nggak terlalu berekspektasi gimana-gimana sih, gitu. Lebih ke yang kayak let it flow aja, kembali ke settingan awal. Setelah keterima kembali ke settingan awal kayak itu let it flow aja. Dan aku lumayan tipe orang yang mudah berbaur gitu kan, jadi kayak aku bisa ngomong sama siapa aja nih, jadi mau ditempatkan di tempat gimana pun ya aku bisa menjadi diri aku, menyesuaikan dengan tempat itu. Jadi kayak dan aku juga ngebayangin pasti akan berbeda dengan kehidupan kita di SMA gitu kan. Jadi kayak oke, gue akan berusaha untuk beradaptasi kayak, tapi overall sangat sesuai sama ekspektasi sih, karena ya maunya kan yang chill, yang nggak terlalu mau MTK gitu kan. MTK kan sama sekali iya, sama sekali bener-bener kayak MTK-an gitu nggak ada sama sekali. Nggak tahu sih ya, untuk sampai semester 4 ini nggak ada. Belum ada. Tapi ada kuanti kan, nanti ada kuanti kuali itu kan nggak ada. Ada. Itu apa, belajar apa? Itu tuh belajar kayaknya itu tuh buat skripsi gitu deh, kayak statistik ya, tahu itu kan ya. Buat ngitung kayak responden gitu kan. Iya iya nggak sih? Tapi aku belum belajar makanya nggak tahu gitu. Iya, kalau nggak salah sih ya itu. Iya tapi maksudnya Afifah udah belajar itu? Tapi nggak nangkep. Itu semester berapa Ifah? Tadi semester 4. Dia harusnya masih hangat-hangat ya. Kita jawab semester 1, semester 2, semester 4 tapi nggak ada yang masuk. Aduh ya ampun. Intinya tahu kalau itu untuk nyari fungsinya apa gitu ya, tujuannya apa. Iya oke. Tapi kan biasanya aku kalau cerita-cerita sama teman-teman yang lain tuh ada yang tipe jurusannya semester 1 itu relatif lebih mudah daripada semester selanjutnya karena mungkin itu masih dasar gitu. Tapi ada juga nih yang kemarin bilang ke aku kalau misalnya semester 1 justru paling sulit karena itu terlalu apa ya, masih ilmu yang terlalu abstrak gitu, belum menjurus. Jadi kayak bingung gitu loh mau dipelajari tuh malah jadi terlalu banyak gitu. Nah, kalau di Ilkom menurut Afifah gimana? Semester 1 tuh kayak gimana menurut Afifah? Semester 1 sangat super duper maba friendly. Jadi kayak dia tahu kan maba kan kayak belum tahu nih gimana manajemen waktunya atau gimana nih kehidupan kampus, dan itu tuh kita beneran kalau di Ikom ya, kalau di Ikom UNJ ya, dia bener-bener yang kayak dosen itu masih ngasihnya ya, walaupun kita rada shock dikit ya, kayak langsung disuruh bikin jurnal tapi ya itu masih bisa ditanggulangi dengan baik sih guys. Untuk maba gitu ya, intinya maba friendly lah. Masih kita kalau nggak salah ya semester 1 tuh aku 2 atau 3 kali doang ke kampus seminggu. Sumpah. Jadi mostly online ya, walaupun dan ini loh, jadi ngebahas itu masih yang pendahuluan gitu, masih yang awal-awal banget gitu lah. Oke, tapi kayak transisi antara semester 1 ke semester 2 itu tuh kayak kayak kerasa banget gak gap yang jauh gitu, atau kayak Afifah ngerasanya cukup bertahap sih gitu, atau kayak gimana? Sebenarnya mungkin aku tipe orang yang nggak terlalu masukin ke otak ya, dan pelajaran Ikom itu juga nggak yang pokoknya Ikom itu cocok banget buat aku. Tipe yang nggak mau pusing, nggak mau menghafal, itu cocok banget. Lebih aplikatif gitu nggak sih? Lebih ke udah project, terus kayak ya gimana caranya kita lebih ke jangan males aja gitu, kayak ya kan project kan ribet ya, kayak kita harus bikin film misalkan semester 1 tuh kita langsung disuruh bikin film lah. Tapi short movie gitu. Itu kita disuruh bikin film, gimana caranya kita harus tahu tempatnya, tahu gimana cara take videonya dari mana, kayak gitu kan tuh harus dipelajarin. Itu tuh menurut aku kayak itu juga sampai ke apa namanya, posisi kamera kayak itu dipelajari juga, lighting, motion, semuanya dipelajari. Oh gitu ya? Jadi kayak ke perfilman gitu kan, cuma mungkin kadang kaitannya sama ilmu komunikasi. Maksudnya kaitannya itu gimana loh? Misalkan kita jadi tuh kita pernah UTS kita nonton film, nonton di bioskop, nonton Sherina pas itu. Nah, jadi kita nggak ada UTS itu nonton. Cuma kita ditanya apa sih yang janggal dari film ini, dari terus dosennya kayak kita kan nggak ada yang bisa jawab kan, kayak terus dosennya kayak ngasih tau kalau pengambilan gambar itu ada yang salah. Kayak misalkan dia terlalu close up atau dia membelakangi kamera atau dan semacamnya kayak gitu. Itu tuh bisa kayak kita mengambil komunikasi di situ tuh kayak itu tuh kurang efektif karena kita nggak bisa melihat dia gimana dia ngomong, ekspresi dia atau kayak gitu sih. Itu disangkut pautkan dengan komunikasinya itu kayak ngerti. Kita ada mata kuliah videografi. Itu ya kita gimana cara kita ngambil videonya. Jadi kita pelajari itu gimana kita cara ngambil videonya, plus apa sangkut pautnya dengan komunikasinya. Apakah dia dengan cara misalkan kita ngambil dari jauh nih, apakah komunikasinya efektif atau enggak, apakah penontonnya bisa mendapatkan informasi dengan jelas atau enggak, kayak gitu. Ngerti. Terus tadi kan sempat mention juga ya beberapa matkul kayak tadi videografi. Nah coba spill mata kuliah Afifah yang sekarang tuh masih Afifah inget gitu. Yang masih inget itu komunikasi antar pribadi. Itu entah karena dosennya yang seru atau karena aku suka, tapi relate. Kembali lagi aku suka semua hal yang relate. Jadi kayak dipelajarinya itu mudah jadinya, masuk ke otak tuh
oh logis nih kayak gitu kan, jadi kayak jadi lebih mudah paham. Itu sih kayak kita ngebahas gimana kita ngomong ke orang, gimana caranya orang ini bisa ngedengerin kita dengan, kan misalkan nih kayak aku juga pernah jadi host gini kan, itu tuh kadang ngeblank kan wah, kayak Zawa kadang nggak ngedengerin apa ngomongan aku ya nggak. Nah itu gimana caranya kita tetap ini aku nih bisa bikin Zawa tetap ngedengerin aku gitu. Itu tuh ada ilmunya, cuma saya nggak pakai ya, saya nggak bisa ya. Kayak learning by doing aja. Learning by doing beneran. Ya kan, karena aku suka ngeblank guys. Apalagi kalau misalnya mau wawancarain orang yang nggak, yang obrolannya tuh di luar apa nggak relate sama kita. Nggak relate. Jadi kan kayak masih ini orang ngomong apa sih? Ngomong apa nih? Kayak susah nyambunginnya jawabin gitu ya. apa nih gitu kan. Kayak gitu. Iya, tadi baru satu tuh. Apa? Oh, itu. Coba apalagi setidaknya misalnya tiga sebutin 3. Ada ini. Oh, komunikasi lintas budaya. Wow. Itu kita bikin lintas budaya berarti maksudnya Sunda, Jawa gitu. Jadi gimana caranya kita komunikasi efektif antara orang Betawi dan orang Sunda kayak gitu. Terus kalau itu apa? Pakai bahasa apa? Indonesia maksudnya? Indonesia tetap. Maksudnya kayak itu kita mempelajari apa? Kita mempelajari kayak itu ini yang serunya itu UAS-nya. UAS itu kita bikin short movie festival budaya gitu. Jadi kayak pentas seni tapi yang kayak gitu deh, yang kayak ada yang nari, ada yang puisi. Tampilnya mahasiswa. Kita di situ jadi mahasiswa juga, jadi panitia juga, jadi talentnya juga. Jadi kayak kita double job gitu. Seru banget. Keren. Itu apa UAS? UAS. Nah, kalau kayak gitu dinilainya gimana ya? Keseluruhan acaranya. Terus juga iya. Ini yang sama paling ini ribetnya di PJ-nya sih ya, PJ matkulnya. Jadi dia harus dapet info dari ketua divisinya, kayak oh sini kerja gitu. Terus dia baru ngasih nilai. Oh iya, menarik. Terus apa lagi? Terus apa satu lagi? Ya? Paling ini deh nih yang terakhir. Mata kuliahnya apa namanya? Pokoknya kita suruh bikin podcast, lupa. Oh iya, pokoknya kayak gitu. Iya, terus apa? UAS UTS itu gimana? Itu UAS dan UTS-nya itu kita cuma bikin satu hal, kita suruh bikin podcast. Itu 6 episode. Per episode ini harus beda-beda. Episode? Iya. Jadi banyak juga dong itu. Iya, lumayan banyak. Satu semester kan? Satu semester. Tapi itu sambil kuliah nggak? Atau cuma dikasih tugas doang? Oh, dikasih tugas doang. Tapi apa namanya? Radiografi. Radio jurnalism. Oh, oke. Gimana caranya kita ya udah bikin kayak kan kalau radio kan sekarang tuh udah lumayan redup ya. Terus ya gimana nih kalau kita ngikutin perkembangan zaman harus diganti dengan apa? Dengan podcast ya kan. Radio kan sama podcast ya hampir sama lah, cuma sekarang kan anak zaman sekarang lebih ininya ke podcast ya guys, kayak di Spotify atau di YouTube gitu kan. Sebenarnya tuh podcast tuh fun fact-nya, podcast tuh nggak ada visualnya. Nggak ada visualnya demi apa? Podcast itu aslinya ya oh iya, benar kayak gitu, Spotify kayak gitu kali. Iya, itu podcast yang benernya tuh kayak gitu. Tapi karena sekarang tuh di up-nya di platform kayak di YouTube gitu kan, jadi makanya ditaruhlah visualnya dan lebih bisa menarik orang lain gitu. Oke. Tapi selama 4 semester ini, kalau tadi nama matkulnya agak-agak lupa, sekarang mungkin UAS sama UTS yang paling berkesan buat Afifah, yang kayaknya paling unik. Dua. UTS dulu ya, UTS itu yang tadi, yang film, yang nonton film. Itu kita bener-bener gak ada UTS guys, gak ada UTS tertulis, bener-bener kayak udah UTS-nya nonton film, nonton Sherina. Terus kalau UAS-nya sih ada dua yang seru, yang itu yang komunikasi lintas budaya sama yang bikin film short movie itu dikasih kayak ini nggak tema besar gitu? Nggak. Jadi kita benar-benar itu nama matkulnya creative thinking. Jadi kita disuruh bikin video, disuruh bikin film, terus kayak banyak genrenya, ada genre romance, ada yang kalau aku kemarin pembunuhan gitu ceritanya. Dan itu ternyata itu nggak semudah itu guys, walaupun itu short movie ya, tapi kayak benar-benar detailing banget kayak gimana kan, apalagi pembunuhan gitu kan kita harus tahu nih kayak nggak bisa asal gitu. Kayak kan pasti ada oh kalau dia kayak gini berarti harus ada alasannya dia kayak gini gimana gitu. Itu harus dipikirin, itu pusing banget. Tapi itulah gimana kita mempelajari creative thinking gitu. Berarti kayak banyak project ya di ujian-ujian di Ilkom ini. Ilkom apa Ikom sih? Sebenarnya kalau di luar tuh Ilkom ya. Tapi kalau Ilkom tuh ilmu komputer. Kalau Ilkom komputer tuh ilmu komunikasi. Matkul kita tuh banyak yang disuruh kayak lomba debat kayak gitu. Oh gitu. Lucu banget. Ada UASnya debat. Lucu banget. Berarti jadi ilmu komunikasi debat juga diajarin. Ada. Kan itu mata kuliahnya public speaking. Jadi UTS itu kita maju ke depan, gimana cara kita ngomong, mendeskripsikan seseorang, ini role model kita, role model kita siapa, terus dijelasin kayak gitu. Nah ini tuh itunya debat, dan situ tuh kayak kita tuh bisa ngelihat nggak semua anak ilmu komunikasi tuh extrovert, kayak mereka banyak kok yang maju masih malu-malu. Ya namanya juga itu pribadi orang-orang kan, kayak personal aja gitu. Nggak semua anak komunikasi itu harus bisa maju gitu, karena nggak semua anak ilmu komunikasi akan menjadi presenter atau nggak harus jadi host gitu kan. Ada juga yang di balik layar kayak copywriter kayak gitu kan. Jadi
itu sih fun fact-nya itu kayak nggak semuanya anak ilmu komunikasi ekstrovert dan nggak semuanya asik gitu. Iya. Maksudnya nggak semuanya setara energinya sama kita gitu kan. Ngerti. Gitu. Itu kalau pertemanannya. Terus kalau apanya? Apalagi ya, mungkin daily life ikom deh. Kayak yang unik nih, misalnya kayak di kantinnya gimana gitu yang iya fun fact sih. Fun fact. Fun fact ikom itu apa ya? Kita ini sebenarnya nggak ikom sih, ini kayak fakultas itu kita ada di depan fakultas kita itu ada kayak aula gitu, namanya APRES, arena prestasi. Jadi itu kayak ada aula nih, terus ada panggungnya gitu. Tapi itu tuh outdoor dan itu tuh kayak tempat orang-orang pada nongkrong, pada kayak selesai kelas tuh pasti ke situ kayak gitu. Tuh, terus kalau fun fact ikom juga kita punya lanyard warna kuning. Kalau kalian ke UNJ terus lihat ada orang pakai lanyard kuning, itu pasti anak ikom. Oh, jadi itu bukan buat panitia ya? Jadi bukan penanda. Penanda kalau itu anak ikom. Kayak anak binus gitu. Tapi kalau binus kan semuanya ya. Semuanya pakai lanyard kan? Iya nggak sih? Enggak. Ini berarti kebijakan ikom doang atau Ikom doang. dari jurusan lain ada tapi beda warna? Enggak, ikom doang. Oh, lucu. Tapi itu tiap tahun tetap kuning. Tetap kuning. Oh. Itu kebijakan dari dosennya. Jadi itu dosennya ada satu dosen yang lumayan ketat gitu peraturannya, dan dia maunya setiap anak yang masuk kelas dia tuh pakai lanyard. Iya, nama kan dalamnya? Iya, nama gitu. Ya biar dia tahu kalau di kelas dia tuh nggak ada orang lain gitu. Ngerti. Nggak ada yang penyusup lundup yang kayak gitu. Oh iya, tapi itu berarti atribut wajib buat kuliah. Atribut wajib. Ya, menarik. Berarti kan Afifa udah cerita sedikit banyak ya. Mungkin semoga aja teman-teman udah mulai kegambar ya ikom UNJ tuh kayak gimana. Nah, menurut Afifa orang yang kayak gimana sih yang menurut Afifa itu cocok banget masuk ikom UNJ ya, khususnya lagi? Menurut aku itu orang-orang yang nggak mau ribet. Tapi rajin, kayak maksudnya nggak mau ribet tuh, nggak mau yang kayak menghafal, nggak mau yang aduh kapasitas otak itu minim. Cuma masuk ke ikom UNJ juga susah gak sih? Gila ya. Fun fact lagi, apa? Ikom UNJ pas aku masuk ya, tahun aku masuk itu tuh peringkat 1 terketat se-Indonesia. Demi apa? Keren. Gila. Bangga. Sumpah itu demi apa? Itu dia keren. Itu dia kekuatan doa, guys. Makanya merinding sampai kepala nih merinding. Iya, jadi kan aku ini ya, bimbel kan. Nah, di bimbel tuh jadi tuh dibukain kan sama pihak bimbelnya. Terus dia ngechat aku kayak, "Oh, Masya Allah, Fa, kok bisa kayak kamu bisa keterima gitu." Kayak, "Lah, demi apa itu terketat?" Aku juga baru tahu. Jadi kayak baru dikabarin kalau itu terketat, dan itu. Kalau terketat tuh berarti peminatnya tinggi dan daya tampungnya sedikit gitu kan? Daya tampungnya cuma 80, peminatnya ada 12.000. Kalau nggak salah ya, Itu maksudnya ini kan daya tampung UTBK-nya kan? UTBK-nya. Tapi seangkatan ada berapa orang? UTBK-nya nggak segitu, UTBK-nya 35 orang. Kalau nggak salah 30 orangan. Iya, sumpah. Kalau nggak salah. Gila, ketat banget, Cot. Iya, makanya. Afifa 30 orang itu. Keren ya? Masya Allah. Ya Allah, Masya Allah. Sumpah, coy, kira ya Allah, padahal nih maksudnya, dan yang makin gak SPL kita tuh anak pondok gak sih? Jadi kayak bersaing sama anak SMA yang mungkin udah pelajari materi-materi umum tuh kayak udah lama. Ya, itu kekuatan anak pondok tuh di mana? Di doa, sumpah, Masya Allah, kalian jangan doa say itu ya, pas ada doa say. Tuh, tapi jangan lupa usaha juga gitu. Tapi kayak jangan minder juga. Kita tuh gak tahu loh sebenarnya, kayak barangkali kita mikirnya kita cuma bisa segini, tapi kita nggak tahu ternyata kita tuh sebenarnya bisa sampai segini gitu. Tinggal kayak butuh push lebih mungkin ya untuk bisa menjadikan kita segitu gitu. Oh ini skor UTBK Afifa berapa? Kecil tahu. Berapa? 600 sekian. Gak nyampe 700. 600, tapi waktu itu kan kalau kita mau UTBK ada ini ya, skor minimal di tahun lalu berapa? Minimal masuk UNJ. Minimal masuk ikom UNJ. KKM-nya gitu loh. Iya kayak. Aduh, lupa, kayaknya 690-an deh. Tapi aku gak nyampe 690. Oh, berarti turun ininya kali. Aduh, nggak tahu sih, tapi makanya aku tuh bingung kenapa aku bisa nyampe Tapi kayaknya ya menurut aku tuh karena kan kalau UTBK itu kan ada beberapa pelajaran kan. Oh iya, dari itu tuh iya. Tinggi di salah satu yang kriterianya ikom gitu. Gitu. Ya kan tinggi di ini ya kamu. Apa? Penalaran umum ya? Apa sih? Penalaran umum ya, Pak. Itu 700 sampai 800 kalau salah. Sumpah, iya. Tapi MTK-nya 400. Ih, sumpah, saya juga MTK-nya segitu. Nah, itu salah satu trik nggak sih? Kayak lu kalau misalkan mau UTBK ya lu fokusin di satu yang lu bisa banget gitu, dan sesuai sama sejurus sama itu masuk sama jurusan lu. Target jurusannya gitu. Sumpah iya lagi. Saya juga kayak bahasa Inggris juga. Pokoknya paling rendah tuh MTK sama bahasa Inggris. Itu kayak baru sisanya juga maksimalin gitu. Kan? MTK tuh bener-bener saya sampai yang pernah kayak suruh misalnya ngitung apa dari tabung apa gitu. Saya tuh bener-bener kayak jari, kalau segini kayaknya 15 cm. Kayak gitu, kayak kira-kira bayangin, sumpah. Kayak kira-kira MTK sumpah, tapi ya karena kita minim banget kan. Iya, sumpah. Kita emang dasarnya aja kita nggak ada. Iya, sumpah, bener banget. Karena kita malas ya, bukan karena apa-apa nih. Iya. Kita nggak mau belajar. Faktor internal kita, aduh ya ampun. Terus ini salah satu trik aku adalah oh ya, tips and trick nih, boleh. Tips and trick ini ya lewat UTBK itu kan yang pertama ya kita fokusin di pelajaran yang kita bisa dan yang kita mampu gitu. Terus sama aku tuh nggak tahu ya, ini kayaknya
salah satu triknya juga, aku UTBK, aku masukin UNJ dua-duanya. Oh, dua-duanya UNJ? Dua-duanya UNJ, jadi kayak UNJ kayak, wah nih orang mau banget emang gue, gitu gak sih? Gak tau ya emang iya? Gak tau sih. Kita tanya, kita mention itu dong, panitia UTBK. Panitia UTBK, benarkah seperti itu? Iya kan? Iya, bisa jadi sih, bisa jadi. kan? Mungkin jadi pertimbangan juga ya. Terus, ya itu sih. Iya sih, jadi kayak kelihatan kayak sebenarnya maunya dia tuh. Soalnya ini UTBK, bukan mandiri. Jadi kan UTBK aku bisa milih UI, aku bisa milih UIN, sih. aku bisa milih semuanya gitu kan. Tapi aku milih dua-duanya UNJ. Asik. Cinta UNJ. Kalau di belah dadanya UNJ. Udah masuk UNJ itu ya. Aduh ya ampun. Mungkin ada nggak kayak pesan atau pesan gitu yang mau disampaikan teman-teman di rumah? Pesanan-pesan itu miracle. Ada miracle tuh ada. Apalagi kalau kita di tim diimbangi dengan usaha. Doa sih guys, kayak itu tuh beneran keajaiban loh. Iya. Sumpah mau nangis banget, tapi usaha aku tuh emang aku berusaha untuk keluar dari zona nyaman aku, tapi itu menurut aku itu nggak seberapa dibandingkan teman-teman aku yang lain gitu. Tapi diimbangi dengan doa kayak, aku juga, aku tuh 4 hari seminggu setelah buka pengumuman, aku tuh setiap malam masih ngebukain pengumuman loh, kayak beneran nggak sih? Iya, sumpah pasti kayak mimpi ya. Iya, bener lagi. Kok gue bisa masuk? Sumpah, gitu. bener. Kayak orang-orang biasa, misalnya orang yang udah pinter, terus dia naruh misalkan hukum UI, terus dia keterima, itu tuh sama bahagianya kayak aku, kayak ini tuh yang gue mau, walaupun ya maksudnya bahasanya itu masih UNJ itu masih yang kayak ya udah itu nggak UI UGM tuh nggak, tapi kayak bahagia banget gitu, bahagianya sebahagia itu guys. Jadi itu sih kayak tapi jadi ada pertanyaan lagi nih. Jadi banyak nih. tapi jadi juga pertanyaan nih, apa kayak kan itu kalau di deskripsi ini ya pas keterima tuh senang banget ya. Nah sekarang di semester 4 apakah Afifa masih sesenang itu setelah melewati 4 semester di Ikom UNJ? Masih apalagi senangnya tuh munculnya tuh setiap orang-orang keterima masa-masanya UTBK, masa-masanya buka pengumuman. Itu tuh aku ngerasa kayak, apalagi sering dibuka di TikTok kan, mereka sering up yang mereka nggak lulus nggak apa. Terus aku kayak, gue bangga banget gue ada di posisi ini, gue udah ada di jadi mahasiswa. Apalagi ini masuknya UTBK ya, kan UTBK kan nggak pakai uang gedung kan, aku lumayan bangga gitu. Iya benar-benar. Aku nggak senyusahin itu loh gitu, kayak masih sesenang itu, sama senangnya sama. Walaupun tiap hari masih ada marah-marahnya ya. Aduh malas banget sih kampus. Itu tuh ada pasti ada cuy. Kayak sangat super duper bangga gitu sama diri sendiri. Iya, tapi emang ya sih menurut Jawa ya, hal yang terpenting setelah kita udah nyampe di mimpi tuh, apa yang harus kita punya? Kita tuh harus tetap bersyukur guys. Kita tuh harus tetap ingat seberapa pengennya kita dulu pengen ada di posisi sekarang. Karena gak banyak gak sedikit yang kayak ya misal bilanglah mereka misalnya masuk kampus impian mereka, tapi kayak ya udah setelah itu mereka kayak absen. Iya, mereka kayak secuma-cuma itu mereka kuliah gitu. Terus kayak aku sampai waktu itu ya pernah tuh waktu itu kayaknya udah OTW semester 2, terus aku pulang dari kampus naik motor, senjanya lagi bagus banget waktu itu, terus kayak jalannya juga yang nanjak gitu, jadi kayak langit tuh jadi lebih besar gitu loh aku ngeliatnya. Terus kayak dalam hatiku, gue baru pulang dari UI cuy, kayak gila sumpah ini gue beneran ada di hari ini, sumpah. Tapi kayak soalnya waktu itu pernah tuh Zo berangkat UTBK, bener-bener kayak Zo tuh berangkat UTBK sambil nangis kayak, ya Allah andaikan ini gue lagi berangkat ke kampus buat kuliah, bukan buat tes UTBK suatu hari, andaikan ya Allah gitu. Terus kayak I was in that moment gitu, kayak tiba-tiba ya Allah itu kayak ya Allah gila, gue tuh harusnya bersyukur ya setiap hari, kayak untuk sampai detik ini tuh prosesnya tuh panjang dan gak mudah gitu. Jadi kayak teman-teman kalau misalnya nanti kalian kan nonton ini pasti kan lagi nyari jurusan yang cocok apa gitu ya. Kalau nanti kalian udah sekitar nih udah ngelewatin semua susah, pasti kan gak mungkin enak terus ya. Walaupun kita dapat kampus impian misalnya gitu ya, kan nggak mungkin kita gila ketawa mulu, nggak mungkin lah, pasti kayak ada titik kayak nugas sambil nangis atau misalnya nggak suka sama beberapa part dari jurusan itu pasti ada gitu. Tapi yang harus kita rawat terus adalah itu bersyukurnya itu. Itu masih wah sebenarnya itu kita sebersyukur ini karena apa? Karena perjuangan kita tuh nggak main-main. Iya sih sumpah. Bukan karena aku masuk UNJ dia masuk UI itu enggak, tapi karena gue pernah ngelewatin perjuangan yang segitunya loh. Iya sumpah. Aduh gila, ke pressure sana sini, walaupun nggak ada yang nge-pressure. Ke pressure aja gitu, kayak aduh gue harus bangga dengan orang tua, gue harus teman-teman gue harus bangga sama gue, kayak gitu loh. Jadi kayak itu loh yang bikin kita sampai sekarang tuh masih yang gila keren banget juga. Bukan karena Ikom UNJ, bukan karena UI gitu enggak, tapi kayak karena kita berhasil melewati masa-masa yang paling rendah. Iya. Jadi kayak mau tidur aja kayak, duh nanti gue kuliah di mana? Iya. Sumpah. Iya nggak sih? Mana abang aku tuh tipe yang kayak suka nanya gitu, kayak gimana? Iya lagi. Terus plan-nya apa? Aku kayak plan B orang gue masuk kok. Iya. Bayangin tuh kayak gitu. Iya sumpah lagi, bener lagi. Pernah yang kayak titik kayak Zara lagi belajar sama Zara, lagi belajar tryout sampai jam 2 ya waktu itu. Terus kayak ya Allah gue kayak gini masuk UI gak sih ya Allah. Terus kayak sampai nangis kayak, duh gue kalau nggak kuliah di UI kuliah di mana cuy gitu. Kayak ya Allah overthinkingnya setiap hari, mau tidur tuh nanti gue kuliah di mana gitu ya. Tapi kayak kita bisa alhamdulillah udah lewat itu ya, udah lewat. Sekarang udah ngelewatin justru yang kayak getar-getir ya UTS, UAS, dan sekarang mungkin udah masuk ke fase kita mungkin persiapan magang dan lain-lain gitu. Itu ya. Ada closing statement nggak? Closing statementnya
Enggak ada. Ya tadi closing statement ya guys. Iya, udah banyak closing statement. Udah banyak, dan itu justru malah melahirkan pertanyaan baru tadi malah. Iya. Udah bonus tuh guys. Gitu, jadi semoga teman-teman yang lagi nyari jurusan yang yang kalian lagi cari, yang sesuai sama passion kalian, semoga bisa menemukan itu di video ini ya. Sedikit banyaknya soal Ikom UNJ, dan tadi kayaknya aku belum nyebutin kalau misalnya Afifah ini angkatan 2023 gitu. Jadi mungkin ada info-info yang berubah sedikit gitu loh di angkatan-angkatan di bawah Afifah, karena kan kita udah mau OTW punya adik kelas 2 angkatan ya gitu. Tua banget ya? Iya dah, kita udah tua guys. Enggak ada, masih seimut ini, belum tua. Ya ampun. Gitu ya guys, sampai ketemu lagi di next video. Dadah. Bye.